Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Triweni Tias dari semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Majapahit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW sehingga beliau diangkat sebagai Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kalau kita membicarakan Nabi Muhammad, kita pasti tahu beliau adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa, suri tauladan terbaik, tokoh agung dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari keagungannya, terlepas dari titel kenabiannya, terlepas dari kepopulerannya di dunia ini, mari kita telah lebih dalam. Mari kita jelajahi lebih luas mengenai sosok manusia yang bernama Muhammad ini. Sosok manusia seperti apa beliau? Seluar biasa apa figurnya? Semenarik apa beliau sehingga membuat umatnya terkagum-kagum olehnya, mencintainya, menjadikannya suri tauladan terbaik, the best, terfavorit, dan terlainnya. Tak hanya para umat Islam yang mengenal sosok ini, para ilmuwan, para filsuf, orang-orang terkenal di dunia ini pun mengakui bahwa Muhammad satu-satunya figur pemimpin yang terbaik, yang tiada bandingannya sepanjang masa. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikannya, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Bayangkan teman-teman, sosok seperti apa Muhammad ini? Banyak sekali followersnya, banyak sekali subscriber yang nge-like beliau, banyak sekali yang stalker postingan-postingannya, di-like semuanya ngefans sama Muhammad. Jumlahnya army, ya kalah sama followersnya Muhammad. Apakah dia seorang artis? Tidak. Apakah beliau seorang idol internasional? Juga tidak. Beliau adalah anak yatim piatu. Ia ditinggalkan oleh ayahandanya sejak ia berusia 2 bulan di dalam kandungan. Pada usianya 6 tahun, ia juga ditinggalkan oleh ibundanya tercinta, Siti Aminah, untuk selama-lamanya. Kemudian dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib hingga ia berusia 8 tahun. Tak lama kemudian kakeknya pun meninggal. Kemudian ia diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Ia adalah anak yatim piatu. Ia juga hanya pedagang biasa. Dia bukan pengusaha kaya raya. Dia juga bukan pebisnis internasional. Lalu kenapa Allah memilih Muhammad sebagai nabi? Ini pertanyaannya sangat luar biasa. Kenapa Allah tidak memilih orang yang terkenal akan kekayaannya? Kenapa Allah tidak memilih crazy rich? Ya kan? Kenapa teman-teman? Kenapa hanya Muhammad yang seorang anak yatim piatu, hanya pedagang biasa, kemudian dipilih sebagai nabi? Bayangkan teman-teman, kenapa? Jawabannya tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah karena Nabi Muhammad dipilih oleh Allah karena sedari kecil dia sudah berusaha keras. Dia tahu rasanya berjuang, dia tahu rasanya berkorban, mulai dari titik nol. Allah tidak memilih orang yang sedari kecil sudah kaya, mendapatkan apapun yang ia inginkan dalam sekejap itu juga. Tidak, Allah tidak memilih seperti itu. Allah memilih Muhammad yang nantinya akan dijadikan sebagai panutan, yang nantinya dijadikan suri tauladan, pemimpin seluruh umat. Tentunya harus yang bekerja keras, bersusah payah, berjuang, gigih, tekun, dan pantang menyerah. Lihatlah Muhammad, bagaimana kehidupannya. Kehidupannya sederhana,
jauh dari kemewahan. Dia adalah seorang pekerja keras dan pantang menyerah dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Kalau saja Allah memilih nabi dari kalangan, bukan dari kalangan ekonomi yang lemah, lalu apa yang harus dijadikan panutan? Apa yang harus dijadikan suri tauladan? Bagaimana orang-orang saat ini meneladaninya? Bagaimana orang-orang saat ini mencontohnya? Oleh karena itu dipilihlah Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ialah yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Tak sedikit rintangan dan tantangan yang dilewati oleh Muhammad. Tak sedikit orang yang menyakitinya, mencacinya, membulinya, mengolok-oloknya dikala ia sedang berusaha menyebarkan ajaran agama Islam, berusaha memperjuangkan ajaran agama Allah. Rintangan demi rintangan dilewatinya saat menghadapi kaum Quraisy yang menolak menyembahnya kepada Allah. Siapa yang mampu menanggung semua itu kalau bukan Muhammad? Ya kan? Siapa yang mampu menanggung semua itu? Apakah orang yang dari kecil, yang sejak kecil sudah kaya, yang tidak pernah melewati masa-masa susah, mampu menanggung semua itu? Apa yang sudah dilewati Muhammad? Apa yang sudah dilakukan Muhammad? Apakah bisa menanggung semua itu? Mereka yang dari kecil kaya, sudah crazy rich? Tentu saja tidak. Apakah mereka mampu mengemban amanah untuk menyebarkan ajaran agama Islam? Tentu saja tidak. Menyebarkan ajaran agama Islam tidaklah mudah, harus penuh dengan pengorbanan, harus penuh dengan perjuangan. Kalau tidak, bagaimana kita merasakan keindahan Islam saat ini? Dari mana kalau bukan dari perjuangan Nabi Muhammad? Ialah yang mengajarkan kita untuk senantiasa bekerja keras dalam hidup. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kelak di akhirat nanti yang benar-benar abadi. Nah, teman-teman, cukup sekian cerita singkat dari saya. Mungkin itu tadi adalah hikmah yang bisa kita petik dalam kisah perjuangan Nabi Muhammad. Kenapa Allah memilih nabi dari kalangan ekonomi yang lemah? Karena itu tadi, karena Allah memilih orang yang mau bekerja keras, yang sudah terlatih dari kecil, yang sudah berjuang, bersusah payah, bekerja keras. Allah tidak memilih orang yang tidak mau bersusah payah, tidak mau bekerja keras, yang mau apapun yang dia inginkan harus segera terkabulkan. Tidak. Allah ingin orang yang sabar. Allah ingin orang yang mau bekerja keras. Oleh karena itu dipilihlah seorang Nabi Muhammad yang anak yatim piatu, yang juga hanya seorang pedagang biasa, untuk diuji kesabarannya, untuk diuji bagaimana keimanannya. Dan hikmah dari ketentuan Allah tersebut, Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bekerja keras dalam hidup, pantang menyerah, gigih, tekun, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kehidupan kelak di akhirat nanti. Kehidupan akhirat nantilah yang benar-benar abadi. Nah, teman-teman, cukup sekian video dari saya. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.